Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Abdul Aziz, JGP Angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Unggul, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, yang artinya pembelajaran berdiferensiasi untuk mendukung murid kita di kelas. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak mempunyai keberagaman masing-masing. Ada yang kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas, dan murid yang kerjanya tampak baik namun di sisi lain memiliki masalah emosional dan sebagainya. Dan begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda-beda, bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, di mana guru harus tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang baik jika tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang kedua, yaitu minat, di mana setiap anak pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid, di mana kebutuhan belajar ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk, di mana murid mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Lalu, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal, melakukan penilaian formatif dan diagnostik, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor dari kelas sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid kita. Diferensiasi konten misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan muridnya berbagai teks yang disenangi muridnya. Diferensiasi proses adalah diferensiasi yang mengacu tentang bagaimana murid akan memahami informasi materi yang dipelajari. Cara melakukan diferensiasi proses adalah menggunakan kegiatan berjenjang, memberikan pertanyaan pemandu tantangan, membuat agenda individual, memvariasi lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Lalu, diferensiasi produk. Produk adalah hasil atau unjuk kerja yang ditunjukkan murid kepada guru. Produk adalah extensible atau data yang ada wujudnya seperti diagram, rekaman, dan lain-lain. Lalu, adakah kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi,
antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas yang mana agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Demikian paparan singkat koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.